Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastimna'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wastimna'in. Ini ataf kepada bijima'in wastimna'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wastimna'in. Wastimna'in, dan dengan mengeluarkan mani, mengeluarkan sperma. Ai talabi khurujil mani, artinya mengusahakan, mengusahakan mengeluarkan mani. Wa huwa mubtilun lisaumi mutlaqan, sawa'un kana biyadihi au biyadi halilatihi au ghairihima bihailin au la bisyahwatin au la. Wa huwa, adapun istimna, mengeluarkan sperma itu, mubtilun adalah membatalkan, mubtilun adalah membatalkan lisaumi, pada puasa, mutlakon, secara mutlak. Sawa'un kana, baik ada istimna itu, biyadi, dengan tangan sendiri, au biyadi halilatihi, atau dengan tangan istrinya, atau dengan tangan amahnya. Halilatihi itu bisa istri, bisa amah. Au ghairihima, atau dengan selain tangannya sendiri dan tangan halilahnya. Bihailin, dengan hail, dengan apa namanya hail ini, dengan satir, aula atau tidak. Bisyahwatin aula, dengan syahwat atau tidak. Jadi upaya mengeluarkan sperma yang sekarang disebut onani itu adalah membatalkan puasa secara mutlak. Membatalkan puasa secara mutlak. Artinya baik itu dengan tangan sendiri, atau dengan tangan istrinya, atau dengan yang lain lah. Baik itu dengan hail, dengan penghalang, atau secara langsung, bersentuhan. Bisyahwatin, baik itu dengan syahwat atau tidak dengan syahwat.
itu membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amma idza kana al-inzalu min ghairi talabi khurujil mani fataratan yakunu bimubasharati ma tashtahihi attiba'us salimatu aula. Adapun jika inzal mengeluarkan sperma, mengeluarkan mani, air mani min ghairi talabi khurujil mani, dengan tanpa ada usaha untuk mengeluarkan air mani, fataratan yakunu bimubasharati ma, ada kalanya ada usaha itu, ada kalanya keluar mani itu, ada kalanya keluar mani itu bimubasharati ma, dengan bersentuhan sesuatu, tashtahihi irtiba'us salimatu, yang menarik syahwat atau yang menggoda, yang tergoda syahwatnya, attiba'us salimatu, orang-orang yang punya tabiat secara sehat, aula atau tidak. Jika keluar air sperma itu dari tanpa usaha, maka yang demikian ini ada dua macam. Bisa bersentuhan dengan sesuatu yang secara tabiat yang sehat itu menggoda syahwat, atau dengan bersentuhan pada sesuatu yang secara tabiat sehat, itu sebenarnya tidak mengundang syahwat. Jadi ada dua kemungkinan: bersentuhan dengan sesuatu yang menggoda syahwat, bersentuhan dengan sesuatu yang tidak menggoda syahwat. Fa in kana la tastahihi attiba'us salimatu kal amrodi al jamili wal udwil mabani fala fitra bil inzali mutlakon sawa'un kana bisyahwatin aula bihailin aula. Fa in kana la tashtahihi attiba'us salimatu kal amradil jamili wal udwil mabani, maka jika sesuatu yang tidak menggoda syahwat pada tabiat orang yang sehat, yang waras, seperti seorang anak, al-amrad, seorang anak lelaki yang cakep, al-jamil yang cakep, wal-udwi, dan anggota badan, al-mabani yang dibentuk, seperti orang waria. Ada waria, wanita tapi pria. Dia membentuk
payudaranya, seperti payudara milik orang wanita. Ini namanya al-udhul mabani, atau pantatnya. Pantatnya dibentuk seperti bentuk pantat wanita, atau anggota badan yang lainnya lah, yang sifatnya itu hanya bentukan, buatan, ya. buatan yang membentuk seperti anggota-anggota wanita yang membuat menggoda, ya, yang membuat tergoda para lelaki. Jadi yang pertama, sesuatu yang tidak menggoda syahwat pada orang yang punya tabiat sehat, seperti bersentuhan dengan seorang amrod, anak lelaki yang masih kecil, ya, yang cakep, atau bersentuhan dengan anggota badan yang memang dibentuk seperti orang perempuan umpama. Ini sesungguhnya bagi orang yang punya tabiat yang sehat kan tidak tergoda, ya, tidak tergoda. Fala fitro, maka tidak membatalkan puasa. Fala fitro, maka tidak membatalkan puasa bil inzali, dengan mengeluarkan sperma mutlakon secara mutlak. Sawa'un kana bisyahwatin, baik itu karena syahwat atau tidak, aula atau tidak, bihailin aula, baik itu dengan sesuatu yang menghalangi, aula atau tidak, artinya bertemu secara langsung. Jadi ini rinciannya, tafsilnya. Yang pertama itu benda tersebut, ya, atau sesuatu tersebut tidak secara tabiat yang sehat, tidak menggoda syahwat, seperti anak lelaki yang masih kecil, ya, anak lelaki yang ganteng, kemudian anggota-anggota tubuh yang dibentuk sedemikian rupa, yang sebenarnya menurut tabiat yang sehat itu tidak menggoda. Kalau sampai kemudian bersentuhan, ya, sampai dengan bersentuhan, kemudian kok sampai mengeluarkan sperma, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa, baik itu dengan keluarnya dengan syahwat atau tidak, baik itu bersentuhannya itu secara langsung atau ada halangannya, ada satirnya. Wa in kana, lanjut, ini yang kedua, wa in kana tashtahihi atiba'u salimatu fataratan yakunu min maharimihi wa taratan la. Fa in kana minal maharimi wa kana bisyahwatin wa biduni hailin aftara wa illa fala. Kemudian yang kedua itu sesuatu yang disentuh. Sesuatu yang disentuh ini adalah secara tabiat memang mengundang syahwat, menggoda syahwat. Secara tabiat memang menggoda syahwat.
wa in kana tashtahihi atiba'u salimatu, dan jika sesuatu itu menggoda syahwat, atiba'u salimatu, orang-orang yang punya tabiat sehat, punya tabiat salimah, fataratan yakunu mim maharimihi, maka bisa jadi kadang-kadang suatu tempo dia adalah orang-orang wanita dari mahramnya, wataratan la, dan tempo-tempo dia bukan mahramnya. Artinya bersentuhan, ya, sesuatu yang disentuh itu yang kedua adalah menarik atau menggoda syahwat. Dan yang menggoda syahwat ini ada dua. Satu bisa jadi mahramnya, yang kedua bisa jadi dia bukan mahramnya. Sekarang jika dia itu mahramnya bagaimana? Fa in kana minal maharimi wa kana bisyahwatin wa biduni hailin aftara wa illa fala. Fa in kana, dan jika dia itu dari mahramnya, wa kana bisyahwatin, dan ketemunya, wa kana bisyahwatin, dan bertemunya itu karena syahwat, inzalnya itu karena syahwat, wa biduni hailin, dan tanpa pembatas atau tanpa aling-aling, tanpa penutup, tanpa penghalang, aftara, maka dia batal puasanya. Wa illa, dan jika tidak, wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak membatalkan, maka tidak membatalkan. Kalau sekarang bersentuhannya dengan mahramnya, ya, sampai kemudian mengeluarkan air sperma, ini batal puasanya, dengan catatan dia lakukan itu, inzalnya itu, ya, inzalnya itu karena syahwat, sekaligus tidak ada penghalang, sekaligus tidak ada penghalang, sekaligus tidak ada penghalang. Contohnya seperti ada seorang kakak lelaki, ada seorang kakak lelaki, dia itu mengeluarkan sperma. Dia mengeluarkan sperma ini karena dia bercanda atau guyon dengan adiknya yang sekandung, yang istri, adik istrinya yang sekandung. Bercanda sampai kemudian mengeluarkan sperma. Kalau dia mengeluarkannya sperma ini karena syahwat, ya, sekaligus tidak ada penghalangnya, maka yang demikian ini membatalkan puasa, membatalkan puasanya. Jadi ada kakak, ya, lelaki sedang berpuasa, kemudian bercanda ya dengan adik-adiknya yang wanita, kemudian dia inzal, mengeluarkan air sperma, mengeluarkan mani. Ini kalau
keluar air maninya itu karena syahwat, dan sekaligus dia itu bersentuhan dengan adik-adiknya itu tanpa penghalang, dia sentuh mukanya umpama, dia sentuh pahanya atau kakinya atau tangannya tanpa penghalang, ini membatalkan puasa. Puasanya jadi batal karena inzalnya. Lah sekarang kalau tidak dengan syahwat, ya tidak mungkin. Kalau tidak dengan syahwat kok bisa inzal. Oke lah, tidak apa-apa. Tapi dia bersentuhannya, ya, dia bersentuhannya itu, candariannya itu tidak menyentuh kulit. Menyentuh yang dia sentuh bajunya, yang dia sentuh pakaiannya, yang dia sentuh kerudungnya. Kalau yang dia sentuh itu kerudungnya, kalau dia tidak mubasyarah, tidak bertemu antar kulit dengan kulit, maka puasanya tidak batal sekalipun inzal. Sekarang lanjut. Wa illam yakun minal maharimi fa in kana biduni hailin aftara. Sawa'un kana bisyawatin aw la. Wa in kana bihailin walau raqiqan fala iftara walau bisyahwatin. Wa ilam yakun, dan jika dia bukan minal maharimi, dari mahramnya, fa in kana biduni hailin, maka jika tanpa penghalang, aftara maka batal puasanya. Sawa'un kana bisyawatin aula, baik yang demikian itu dilakukan karena syahwat atau tidak. Bagian yang kedua, yang disentuh itu, ya, atau wanita yang disentuh itu, mereka yang bukan mahramnya, artinya orang lain, ya, orang lain. Biduni hailin, tanpa penghalang, aftara maka batal. Sawa'un kana bisyawatin aula, baik yang demikian itu dengan syahwat atau tidak. Jika ada seorang lelaki yang sedang puasa, katakanlah saya ini sedang puasa, kemudian saya menyentuh seorang wanita yang bukan mahram saya, kemudian inzal, kemudian mengeluarkan air sperma. Lah, yang saya sentuh itu, ya, persentuhan saya ini tidak ada penghalangnya, langsung kulit ketemu kulit, langsung kulit ketemu kulit. Katakanlah ada wanita lain, ya, oleh saya sentuh, saya dalam keadaan puasa, saya sentuh pipinya, kemudian saya inzal, mengeluarkan air sperma.
Ini membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Baik saya lakukan dengan tanpa syahwat. Dengan tanpa syahwat. Dengan tanpa syahwat. Sekarang kalau dengan penghalang. Kalau dengan penghalang bagaimana? Wa in kana bihailin walau raqiqan jiddan fala iftara. Walau bisyahwatin. Walau bisyahwatin. Dan jika yang demikian itu dengan hail, pertemuannya, sentuhannya itu dengan hail, dengan penghalang, sekalipun walau raqiqan, sekalipun penghalangnya itu tipis, jidan sekali, sekalipun penghalangnya itu tipis sekali, fala iftara, maka tidak membatalkan puasa. Walau bisyahwatin, sekalipun dengan syahwat. Jadi kembali lagi saya buat contoh. Saya lagi, ya. Kalau saya menyentuh seorang wanita yang bukan mahram saya, ya, saya sentuh bajunya, kemudian akibat efek dari sentuhan itu bisa membuat saya ini injal, mengeluarkan air sperma. Ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena sentuhan saya ini tidak mubasyarah, tidak temu kulit dengan kulit, tapi ada hailnya, ada penghalangnya. Sekalipun saya lakukan dengan syahwat. Yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Alasannya satu, ya, karena tidak bersentuhan secara langsung, sekalipun penghalangnya itu tipis sekali. Kama qala, seperti yang disampaikan oleh Ki Musannif pada matanya, la bidhammin bihailin, tidak dengan kumpul, bihailin yang menggunakan penghalang. Sekarang apa yang dinamakan syahwat? Nah, tadi dikatakan tanpa syahwat. Itu maksudnya gimana? Tanpa syahwat itu. Wal muradu bisyahwati, sedangkan yang dimaksudkan dengan syahwat adalah ayaksida mujarradal lazati min ghairi ayaksida khurujal maniyyi. Yang dimaksudkan syahwat itu adalah ayaksida mujarradal ladzati. Dia hanya bersengaja untuk kenikmatan, kelezatan. Tidak atau tanpa bersengaja untuk mengeluarkan sperma, tanpa ada sengaja agar spermanya ini keluar. Min ghairi ayaksida khurujal maniyyi, itu namanya syahwat. Itu namanya syahwat. Jadi seperti tadi saya contohkan, menyentuh, ya, wanita dengan syahwat, itu memang ada unsurnya untuk bersenang-senang, untuk kelezatan, untuk kenikmatan, tapi tidak bersengaja agar sperma ini keluar. Itu namanya syahwat. Itu namanya bisyahwatin. Wa illa, dan jika tidak, artinya punya kesengajaan agar spermanya keluar, dalam hal ini berarti istimna, upaya mengeluarkan air sperma,
Karena maka ada yang demikian itu istimnaan, adalah istimna. Kalau menyentuhnya itu bermaksud agar mengeluarkan sperma, ini namanya istimna. Kalau kalau menyentuhnya itu karena sekedar untuk kenikmatan, ya, bukan untuk agar mengeluarkan sperma, maka tidak batal. Tapi kalau sudah punya tujuan untuk mengeluarkan air sperma, ini namanya istimna. Wa huwa adapun istimna muftirun, itu adalah membatalkan puasa mutlakon secara mutlak, kama marra, seperti keterangan yang telah lalu. Wa kharaja, dan keluar bil mubasyarati, dengan ketentuan mubasyarah, bertemu kulit ketemu kulit, bertemu badan ketemu badan, mubasyarah itu. Yang keluar an-nadharu wal fikru, atau an-nadharu melihat, wal fikru dan berfikir, merenung. Jadi kalau melihat, memandang, kemudian merenung, membayangkan, itu tidak mubasyarah, atau bukan mubasyarah. Karena itu falau nazara au tafakkara fa amna fala fitra malam yakun min adatihi al inzalu bidzalika wa illa aftara. Maka jika ada seseorang yang memandangi, ya, falau nazara, maka jika ada orang lelaki yang memandangi perempuan, katakanlah, au tafakkara, atau menghayal, membayangkan, berfikir-fikir, fa'amna, kemudian dia mengeluarkan air mani, fala fitra, maka tidak batal puasanya. Malam yakun min adatihi al inzalu bidzalika, selama yang demikian itu secara adat tidak mengeluarkan air sperma, tidak sampai terjadi inzal. Wa illa, dan jika yang demikian itu sudah menjadi adat, kalau melakukan merenung, memandang-mandangi wanita, memandang-mandangi istrinya, atau memandang-mandangi sesuatu yang lain, ya, itu menjadi tradisi, dia sampai mengeluarkan air mani, dan dia tetap melakukannya, wa illa, itu aftara, maka batal puasanya. Jadi kalau orang hanya sekedar memandang-mandang, tidak mubasyarah, atau merenung-renung, kemudian sampai mengeluarkan sperma, ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Dengan catatan, yang dilakukan seperti itu memang bukan kebiasaan dia, yang kemudian mengakibatkan inzal, keluarnya sperma. Nah, beda lagi kalau memang dia itu punya kebiasaan. Dia punya kebiasaan kalau merenungkan, membayangkan, menghayal, kemudian atau memandang-mandang wanita. Kebiasaan ini biasa dia lakukan, dan mesti berakibat pada inzal, mengeluarkan sperma. Kalau khayalannya ini mengakibatkan keluar sperma, sudah biasa begitu, kok kemudian dia lakukan, menghayal-hayal, ya, kemudian sampai keluar spermanya, ya, yang demikian itu membatalkan puasa. Karena dia sudah tahu bahwa yang dia lakukan itu
akan mengakibatkan keluarnya sperma. Lanjut, walau ahassa bintiqalil mani wa tahayyihi lil khuruji bisababin nadri fastadamahu hatta anzala aftara qat'an. Jika ada seorang lelaki merasa akan keluar spermanya, merasa akan keluar air maninya, bintiqalil mani, dengan pindahnya mani, wa tahayyi, dan bersegera mani itu lil khuruj, untuk keluar, bisa babin nadri, dengan sebab memandangi wanita atau benda yang lain yang membuat rangsangan syahwat, memandangi sesuatu yang membuat syahwatnya tergoda. Fastadamahu, maka dia melanjutkannya atau membiarkannya, hatta anzala, sehingga dia keluar spermanya. Aftara, maka yang demikian itu membatalkan puasa qat'an, secara pasti. Kalau ada orang lelaki kemudian berpikir, merenung, atau memandangi sesuatu, kemudian terasa ada spermanya yang akan keluar, dia kok terus membiarkan begitu saja untuk keluar air spermanya itu, maka yang demikian ini membatalkan puasa secara qat'an, secara pasti. Lah, mestinya kalau untuk agar tidak puasanya batal, ya segera dialihkan atau segera dikendalikan, ditutup dengan cara ditekan agar air spermanya tidak sampai keluar. Wala yadhurru nuzuluhu fin naumi, wala yadhurruhu, dan tidak berisiko nuzuluhu, keluarnya mani, fin naumi, di dalam tidur. Orang yang tidur kemudian keluar maninya, mimpi basah, ini tidak punya efek hukum, tidak berisiko, tidak punya konsekuensi hukum membatalkan atau tidak. Artinya tidak wala yazuru, tidak berisiko. Wa yahrumu nahu lamsi kal qiblati in haraka syahwatu khaufal inzali wa illa fatarkuhu aula. Wa yahrumu, dan haram dilakukan, nahu lamsu, seperti halnya menyentuh, kal qiblati, seperti mencium, in haraka syahwatuhu khaufal inzali, jika syahwatnya itu menggelurakan kekhawatiran terjadinya keluar sperma, itu haram, haram. Wa ila, dan jika tidak menggelurakan, tidak khawatir pada inzal, fatarkuhu aula, maka meninggalkannya lebih baik, lebih utama. Jadi menyentuh seorang wanita pada saat kita puasa itu haram, bila
bila mana kita khawatir, kita syahwat, kemudian sampai inzal, keluar sperma. Seperti seorang suami mencium istrinya, itu haram kalau ada kekhawatiran bisa-bisa inzal, keluar spermanya. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran inzal, keluar spermanya, ini lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Artinya apa? Artinya yang demikian itu makruh. Wa min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam jawazul qiblati fi shaumi al-mafrudhi ma quwwati syahwatihi li'annahu kana amlakan nasi li'irbihi. Dan termasuk kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kekhususan, keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh mencium istrinya pada saat-saat beliau berpuasa fardu, itu boleh, sekalipun syahwatnya, potensi syahwatnya kuat, sekalipun ada potensi bersyahwat. Kenapa demikian? Karena beliau itu adalah manusia yang paling kuat, ya, paling bisa menguasai pada irbihnya. Karena amlakan nasi li irbihi, karena sesungguhnya dia li'annahu kana amlakan nasi li irbihi, karena sesungguhnya beliau adalah manusia atau orang yang paling menguasai, ya, li irbihi pada kebutuhannya, Jadi memang ada hal, ya, banyak hal yang istimewa bagi Nabi, artinya boleh dilakukan oleh Nabi tapi tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Itu khususiyah. Jadi Nabi ini memiliki khususiyah. Ada sesuatu yang boleh dilakukan Nabi tapi tidak boleh dilakukan umatnya. Wastiqaati ay tolabi qai'in amdan mukhtaran aliman bitahrimi kama marra wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.